Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Semoga sehat selalu. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, yaitu di minggu ke-7, kita masih bisa bertemu walaupun masih dalam situasi online. Terima kasih kepada anak-anakku yang sampai saat ini selalu disiplin ya dalam pelajaran saya ataupun pelajaran lain. Semoga itu menjadi amal ibadah untuk kalian tentunya. Amin amin ya rabbal alamin, dan jadi bekal ilmu juga ya untuk masa depan kalian. Oke, jadi di video kali ini, yaitu di pertemuan ke-7 atau di minggu ke-7, kita akan membahas tentang hubungan dua lingkaran. Jadi setelah terakhir itu adalah persamaan garis singgung, nah kali ini adalah hubungan dua lingkaran. Jadi silakan untuk mendengarkan ya, hubungan dua lingkaran. Di LKS ada halaman 28 ya, dimulai dari halaman 28. Nah, pertama adalah kedudukan dua lingkaran. Jadi kedudukan dua lingkaran. Jadi ada dua lingkaran. Di sini saya kalau di buku paket itu kan, di buku LKS itu kan disebutkannya lingkaran 1 dan lingkaran 2. Nah, kalau saya menyebutnya lingkaran besar dan lingkaran kecil. Jadi biar kelihatan aja. Jadi karena kan di gambarnya ini kan ada dua lingkaran, di mana ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Gitu ya. Oke, langsung saja. Lingkaran kecil di dalam lingkaran besar. Untuk yang A ini adalah lingkaran kecil di dalam lingkaran besar. Karena titik P dan Q berimpit sehingga panjang PQ sama dengan 0, maka lingkaran kecil sepusat atau konsentris dengan lingkaran besar. Nah, jadi untuk di kasus A ini adalah dua lingkarannya, di mana lingkaran yang lebih kecil berada di dalam lingkaran yang lebih besar, di mana titik pusat lingkaran kecil itu menimpa titik pusat lingkaran besar. Saya ulangi, titik pusat lingkaran kecil menimpa tepat di atas titik pusat lingkaran besar. Jadi misalkan titik pusat lingkaran kecilnya adalah P, lalu titik pusat lingkaran besarnya adalah Q. Nah, si P itu menimpa Q, sehingga P dan Q itu di titik yang sama. Jadi PQ itu tidak memiliki panjang atau sama dengan 0 gitu, karena tetap di situ gitu ya. Nah, maka namanya ini adalah sepusat ya, atau konsentris. Dengan definisinya PQ sama dengan 0. Gitu. Itu untuk nomor yang A, untuk gambar A. Untuk gambar B, lingkaran kecil di dalam lingkaran besar. Hubungan antara jari-jari dan jarak kedua titik pusat adalah PQ kurang dari R dikurang R. Nah, di sini jadi di gambar kedua ini masih lingkaran kecilnya berada di dalam lingkaran besar, akan tetapi pusatnya sudah berbeda, di mana pusatnya itu, pusat di lingkaran kecil dengan pusat di lingkaran besar itu memiliki jarak. Nah, yaitu bentuknya adalah PQ sama PQ kurang dari R kapital dikurang R. Nah, itu ya. Jadi untuk dalam hal ini si R kapital itu adalah R yang pertama, lalu R kecilnya adalah R yang kedua. Nanti di contoh soal akan diberikan R itu yang mana, R besar dan R kecil itu yang mana, jadi harus dibedakan. Lanjut di yang ketiga, yaitu yang C, lingkaran kecil dan lingkaran besar bersinggungan dalam hubungan antara jari-jari dan jarak kedua titik pusat lingkaran, PQ sama dengan R kapital dikurang R. Nah, jadi untuk kali ini, untuk yang C ini adalah lingkaran kecil masih berada di dalam lingkaran besar, akan tetapi lingkaran kecilnya menempel di tepi lingkaran besar. Jadi pinggiran lingkaran kecil dengan pinggiran lingkaran besar itu nempel dengan posisi si lingkaran kecilnya berada di dalam lingkaran besar
gitu. Nah, maka bentuknya adalah PQ sama dengan R kapital dikurang R gitu ya. Jadi kalau yang C ini menyinggung, di mana yang kecil itu nempel ke yang besar dan kecilnya ada di dalam. Kalau yang B itu masih ada jarak tuh ya antara lingkaran kecil dengan lingkaran besar. Padahal di dalam tapi memiliki jarak. Kalau ini nempel. Tuh. Sekarang yang D, lingkaran kecil dan lingkaran besar berpotongan, jadi bertabrakan atau ya nempel berpotongan gitu ya. Hubungan antara jari-jari dan jarak kedua titik pusat lingkaran yaitu PQ kurang dari R kapital tambah R. Gitu. Jadi tinggal disubstitusi aja. Untuk yang berpotongan seperti itu. Selanjutnya ada lagi poin kelima atau E, yaitu lingkaran kecil dan lingkaran besar bersinggungan tetapi di luar. Hubungan antara jari-jari dan jarak kedua titik pusat lingkaran adalah PQ sama dengan R kapital tambah R. Nah, jadi kalau yang tadi itu bersinggungan di dalam lingkaran, kalau sekarang bersinggungannya di luar lingkaran, si lingkaran kecilnya itu di luar gitu, bukan di dalam lingkaran besar. Maka bentuknya PQ sama dengan R kapital tambah R. Lanjut terakhir di bentuk ke-6, yaitu lingkaran kecil dan lingkaran besar terpisah. Jadi memiliki jarak. Kalau yang E tadi itu nempel, padahal tidak ada yang di dalam ya, tapi sama-sama nempel. Kalau yang F itu di luar lalu berjarak gitu. Jadi terpisah. Hubungan antara jari-jari dan jarak kedua titik pusat lingkaran adalah PQ lebih dari R kapital tambah R. Oke, untuk mengerti kita ke contoh soalnya. Di LKS bisa dicek halaman 30 sampai 31. Nomor 1, tentukan persamaan lingkaran yang konsentris dengan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 10Y min 7 sama dengan 0 dan melalui titik min 5,1. Yang ditanyakan adalah persamaan lingkaran yang konsentris dengan persamaan lingkaran yang disebutkan di soal melalui titik min 5,1. Yang konsentris artinya sepusat. Jadi carilah persamaan lingkaran yang sepusat dengan persamaan lingkaran X kuadrat sekian dan melalui titiknya min 5,1. Nah, cara penyelesaiannya adalah si penjabat kita rubah dulu. Si X kuadrat Y kuadrat ini 4X min 10Y min 7 sama dengan 0. Rubah dulu menjadi bentuk X min A kuadrat plus Y min B kuadrat gitu, sehingga didapatlah apa? X plus 2 kuadrat plus Y min 5 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, ini bagaimana cara merubahnya? Perhatikan cara merubahnya ya. Jadi baris pertama yang ini adalah tulis soalnya seperti biasa. Lalu baris kedua yaitu dikolektifkan yang memiliki variabel X dengan variabel X ngumpulnya, yang memiliki variabel Y dengan variabel Y, yang tidak memiliki variabel silahkan kumpul juga masing-masing gitu, sehingga X kuadrat plus 4X, nah Y kuadrat min 10Y plus 25 sama dengan sekian. Nah, cara berikutnya bagaimana setelah dikolektifkan? Maka cara berikutnya si X dengan X ini kita kumpulkan sehingga dapatnya X plus 2. Kenapa dapatnya X plus 2? Karena ketika X plus 2 dipangkatkan dengan 2 hasilnya X kuadrat plus 4X. Nah, jadi X kuadrat dan 4X-nya yang positif ini sudah ada di sini, maka kita tinggal menambahkan plus 4. Plus 4 dari mana? Kan X kuadrat terus ini jadinya 2X tambah 2X 4X. Lalu 2 dikali 2 4. Nah, gitu, sehingga si 4 yang tidak memiliki X ini nantinya si 4-nya pindahkan ke kanan. Gitu, setelah sama dengan berikutnya Y kuadrat min 10Y. Nah, ini dikolektifkannya Y-nya ya, sehingga berarti ketika ditambahkan hasilnya min 10 adalah min 5 tambah min 5 ya, jadinya min 10. Maka jadinya di sini Y min 5 pangkat 2. Nah, kalau Y min 5 pangkat 2 itu tidak hanya Y kuadrat dan min 10Y, tapi ada juga
25 positif. Nah, sehingga si 4 yang tadi pindah ruas ke kanan, si 25 pindah ruas ke kanan juga gitu, dan 4 juga 4 dan 25 ya, benar ya. Lalu 7 ini dapat dari sini, min 7-nya pindah ruas jadi plus 7. Nah, tinggal dijumlahkan, dapatnya adalah 36 x kuadrat x plus 2 kuadrat plus y min 5 pangkat 2 sama dengan 36. Seperti itu. Nah, sudah dapat seperti ini. Diperoleh titik pusatnya yaitu min 2,5. Nah, kita kan udah belajar pusatnya A, B itu berarti ini kan plus 2, berarti awalnya min 2, lalu di sini min 5, awalnya 5. Maka pusat titik koordinat titik pusatnya adalah min 2,5. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah persamaan lingkaran. Maka dengan pusat ini kita cari melalui titik min 5,1. Nah, tinggal disubstitusi aja ya. Jadi x plus 2 kuadrat plus y min 5 kuadrat sama dengan r kuadrat melalui titik min 5,1. Nah, berarti min 5-nya digantikan x, y 1-nya digantikan y, mengganti y. Sehingga min 5 plus 2 min 3 pangkat 2, 9. 1 min 5 min 4, lalu r kuadrat min 4 pangkat 2 16, 6 tambah 16 tambah 9 25. Jadi R pangkat 2 nya adalah 25. Maka persamaan lingkaran yang konsentris dengan lingkaran tersebut adalah, substitusiin si pusatnya yaitu min 2,5, jadinya X plus 2 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 25 jari-jarinya. Tinggal dijabarkan kalau misalkan sampai sini tidak ada di PG gitu ya, tinggal dijabarkan. Berarti X plus kuadrat plus 4X plus 4, Y kuadrat min 10, Y plus 25 sama dengan 25. Dihitung, dapatnya X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 10, Y plus 4 sama dengan 0. Gitu, itu untuk contoh yang 1. Oke, selanjutnya contoh kedua. Tentukan kedudukan lingkaran K, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 terhadap lingkaran L, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 8Y plus 16 sama dengan 0. Jadi langkah pertama adalah kita fokuskan kepada lingkaran K dulu, dimana bentuknya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36, berarti pusatnya adalah 0,0. Maka 0 pertama adalah X1, 0 kedua adalah Y1. Selanjutnya berarti jari-jarinya adalah 6 ya, karena akar dari 36 adalah 6, sehingga jari-jari sama dengan 6. Nah, untuk jari-jari di lingkaran K adalah R kapital, bukan R kecil. Jadi R kapital sama dengan 6. Selanjutnya kita beralih fokus ke persamaan lingkaran L, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 8Y plus 16 sama dengan 0. Kita rubah menjadi bentuk X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Nah, harusnya ini sama seperti tadi ya. Kalau misalkan sudah mendengarkan berarti paham. Jadi dapatnya X min 3 kuadrat plus Y plus 4 kuadrat sama dengan 9. Dari bentuk tersebut ya, sehingga didapatkan pusatnya udah pasti 3 dan min 4, karena bentuknya kan X min A plus Y min B. Jadi 3-nya adalah positif, lalu plus 4-nya adalah negatif, jadinya min 4. Jadi pusatnya adalah 3,4, berjari-jarinya akar 9 yaitu 3. Nah, dalam hal ini pusatnya si 3,4 adalah X kuadrat X2 dan min 4 adalah Y kedua. Berjari-jari R sama dengan 3. Nah, untuk yang di lingkaran L ini yaitu jari-jarinya huruf kecil ya, R-nya sama dengan 3. Nah, maka jarak kedua pusat lingkaran itu adalah OP. Kenapa OP? Karena titik pusat di lingkaran K itu namanya adalah titik O, lalu titik pusat di lingkaran L yaitu titik P, maka namanya OP. OP sama dengan akar 3 dikurang 0 pangkat 2 tambah min 4 dikurang 0 pangkat 2. Nah, 3 dari mana? 3 adalah X2. Jadi X2 dikurang X1 pangkat 2 tambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Sehingga 3 kurang 0 3, 3 pangkat 2 9, min 4 min 0 min 4, min 4 pangkat 2. Min 4 pangkat 2 16, 9 tambah 16 25, akar 25 sama dengan 5. Nah, udah dapat nih
si jarak OP itu adalah 5. Lalu R tambah R sama dengan 6 tambah 3. R kapitalnya 6, R kecilnya adalah 3. Maka 6 tambah 3 sama dengan 9. Nah, OP ini dengan R tambah R itu. OP-nya 5, R tambah R-nya 9. Berarti 5 lebih kecil dari 9. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Jika ada yang salah, mohon maaf atas kekeliruannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.